Selamat datang kembali. Hari ini kami bersama Fyodor Lukyanov, pemimpin redaksi jurnal Russia in Global Affairs, sekaligus Ketua Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan, serta Profesor Raiset di Higher School of Economics. Jadi terima kasih sudah kembali hadir di program ini. Terima kasih sudah mengundang. Hey Glenn. Saya ingin bertanya kepada Anda berdua tentang perang di Ukraina dan perang di Iran. Dari sudut pandang bagaimana dunia terlihat dari Rusia, tetapi juga tentang bagaimana perang Iran khususnya memengaruhi Rusia. Namun, saya pikir tempat yang baik untuk memulai adalah perang di Ukraina. Perang ini telah banyak berubah selama 4,5 tahun terakhir, baik dalam cara perang ini dijalankan maupun sejauh mana berbagai pihak terlibat. Namun, para pihak yang terlibat itu sendiri juga telah berubah selama 4,5 tahun terakhir. Sikap para pemimpin Eropa dan Rusia khususnya semakin mengeras dan ada kemauan yang lebih besar untuk mengambil risiko. Saya hanya ingin tahu, menurut Anda, kemana arah perang ini sekarang? Karena tampaknya perang ini semakin meningkat. Pertama-tama, hari ini, saat kita berbicara tinggal 1 hari lagi menuju peringatan 1 tahun pertemuan yang disebut Pertemuan Anchorage, KTT Alaska antara Putin dan Trump pada 15 Agustus 2025. Pertemuan itu memunculkan banyak harapan, bahkan saya akan mengatakan euforia, tentang kemungkinan menghentikan perang ini dan mencapai solusi diplomatik serta politik. Jadi setahun kemudian kita melihat bahwa pada dasarnya itu gagal. Pertemuan itu tidak menghasilkan apapun yang mendekati berakhirnya permusuhan. Bahkan lebih dari itu, hasil dari upaya tersebut justru adalah kesimpulan di pihak Ukraina dan Eropa yang kini mendukung Ukraina 100% dan secara de facto menjadi bagian dari konfrontasi militer ini. Jadi kesimpulan yang diambil pihak itu adalah bahwa harus ada eskalasi. Untuk meyakinkan pihak Amerika, khususnya Presiden Trump, bahwa gagasannya, kesimpulan yang ia pegang saat itu, bahwa Ukraina pasti akan kalah dalam perang ini. Dan karena itu mereka harus cepat mungkin berkompromi, menyerahkan Donbas, serta memenuhi tuntutan minimum Rusia. Itu keliru, bahwa Ukraina mampu bertahan, bahkan mungkin menang. Lalu yang kita lihat sepanjang tahun ini, terutama sejak musim semi, adalah eskalasi yang terus meningkat di pihak Ukraina dengan dukungan dari Eropa. Jadi, sampai titik ini mereka sebagian berhasil. Maksud saya, mereka tidak berhasil mengubah pikiran Presiden Trump, tapi setidaknya memengaruhi pikirannya. Karena menurut saya, posisi Trump saat ini adalah baiklah, kalau mereka bisa bertempur, biarkan mereka bertempur. Bukan berarti ia tiba-tiba memutuskan untuk mendukung Ukraina. Tentu saja tidak. Decided to support Ukraine, certainly not. He is simply indifferent. But if dia benar-benar tidak peduli. Tetapi kalau mereka bisa, kenapa tidak? Biarkan mereka mencoba. Dan kembali ke pertanyaan Anda. Yang kita lihat sekarang adalah eskalasi. Eskalasi dari pihak Ukraina yang dimulai karena meningkatnya kemampuan untuk melancarkan serangan jarak jauh-jauh ke dalam wilayah Rusia, menghasilkan eskalasi lain dari pihak Rusia. Sekarang kita melihat Rusia melancarkan serangan yang sebelumnya tidak ingin mereka lakukan, yaitu menargetkan infrastruktur penting di Ukraina dalam skala besar-besaran. Dan tentu saja Rusia juga menderita, karena seperti yang saya katakan, kemampuan Ukraina sekarang cukup kuat. Tetapi apa artinya ini bagi jalannya perang? Saya khawatir, sekarang kita jauh lebih jauh dari solusi politik dan dari segala bentuk gencatan senjata dibandingkan setahun lalu ketika Anchorage masih berlaku. Nah, apa yang sudah kita dengar soal Anchorage? Sekali lagi, kita tidak tahu persis seperti apa kesepakatannya. Tetapi sekali lagi, itu terutama didasarkan pada proposal Amerika. Donbas jelas harus diserahkan kepada Rusia. Namun ada rumor bahwa untuk Kherson dan Zaporizhia, hasilnya bisa hanya membekukan garis depan di posisi saat itu. Sekali lagi, ini masih belum jelas. Teksnya tidak pernah diungkapkan. Tetapi Amerika yang mengusulkannya,
dan mereka juga yang akhirnya menarik diri. Sekarang kita melihat gagasan bahwa kalau mereka melakukan serangan jauh ke wilayah Rusia, itu akan menekan masyarakat Rusia, dan dengan demikian juga Kremlin. Jadi, Rusia akan lebih fleksibel, membuat lebih banyak konsesi. Namun bagi saya, tidak jelas apa lagi yang mereka ingin Rusia lakukan selain itu. Apakah sekadar menerima gagasan gencatan senjata tanpa syarat? Karena tampaknya itu tidak akan bisa diterima. Jadi, menurut Anda, apa aja jalur yang mungkin sekarang untuk mengakhiri perang ini melalui diplomasi? Atau apakah jalur-jalur itu sekarang sudah habis? Well, maybe not exhausted. Sooner or later it will be some. Mungkin tidak sampai terkuras habis. Cepat atau lambat, akan ada semacam jalan menuju diplomasi, menuju perundingan politik, lalu penyelesaian. Tetapi sebenarnya, kalau kita mengingat kembali momen Anchorage ini, pertemuan Anchorage itu, saya rasa banyak dari kita, termasuk saya sendiri, terlalu optimistis. Kita lupa bahwa konflik seperti ini tidak bisa diakhiri hanya dalam satu pertemuan yang serius, satu pertemuan yang penting. Ingat Vietnam. Berhaft. It's a kek to niem en græstom Ambergs tidsperren. Mutoska en tattesexerding for. Benjardi fondre fruitadadin. Negotiations took years. It was not just months, years. Between Itu bukan cuma hitungan bulan, melainkan tahun-tahun. Antara, saya tidak tahu, tahun 68 dan 73, 74 sampai 75. Saya sangat berharap itu bukan menjadi model bagi konflik Ukraina ini. Tetapi berharap kontroversi semacam itu bisa diselesaikan seperti ini dalam satu pertemuan. Tentu saja sama sekali tidak realistis. Sejauh menyangkut arah saat ini, saya pikir dalam periode mendatang yang paling dekat mungkin bulan depan, beberapa bulan ke depan, kita seharusnya tidak mengharapkan apapun selain pertempuran yang makin meningkat dan eskalasi yang makin tajam, sayangnya. Di pihak Ukraina, ada pemahaman yang sangat jelas bahwa mereka akan mampu terus bertahan selama mereka mendukung perang ini melalui keterlibatan dengan negara-negara Eropa, idealnya dengan Amerika, tetapi setidaknya dengan negara-negara Eropa melawan Rusia. Dan ini, dari sudut pandang saya, adalah dasar fondasi bagi seluruh mesin politik perang ini. Dan ironisnya, dalam kasus Ukraina, saya bahkan bisa memahaminya. Jadi saya sama sekali tidak bersimpati kepada mereka, tetapi saya memahami bahwa itu mungkin rasional bagi Zelensky dan seluruh timnya. Yang bagi saya tampak kurang rasional adalah perilaku orang-orang Eropa. Karena mereka secara sukarela menjadikan Ukraina dan perang dengan Rusia sebagai inti dari seluruh gagasan Uni Eropa yang baru muncul atau sedang terbentuk. Jadi yang seharusnya terjadi adalah konfrontasi permanen dengan Rusia, berdasarkan kemampuan Ukraina untuk bertempur dan kemampuan Eropa untuk mendukung pertempuran itu secara finansial dan teknis, mungkin untuk waktu yang tidak terbatas. Jadi tentu saja, bangsa-bangsa Eropa tidak ingin terlibat langsung dalam perang ini. Saya harap begitu. Tetapi pada saat yang sama, ketika saya mendengar beberapa pernyataan dari politikus Eropa, khususnya politikus Jerman, saya jadi ragu. Mungkin mereka juga sedang mempersiapkan perang sungguhan. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan tidak, tapi sekarang tidak ada lagi yang pasti. Dan persatuan Eropa, dari sudut pandang saya saat ini, sangat bergantung pada keberadaan ancaman Rusia ini. Ancaman Rusia yang kini bukan lagi ancaman umum, ini sangat konkret, dan mereka mencoba menggambarkannya kepada publik sebagai ancaman langsung yang mengintai, yaitu serangan langsung Putin terhadap Eropa, terhadap bagian Eropa dari NATO. Artinya, ada logika seperti ini. Semakin lama kita mendukung Ukraina, semakin lama Putin tersibukkan oleh ini, dan kemungkinan besar tidak akan menyerang kita. Demikian dia sangat jelas dan nyut. That's very much widespread. At the end of the day, what we have a situation. Pada akhirnya, yang kita hadapi adalah situasi ketika baik Kiev maupun ibu kota negara-negara Eropa, khususnya Brussel, tidak tertarik pada apapun selain perang berkepanjangan yang terus berlanjut. Dan tentu saja, tidak diragukan lagi, hal itu menimbulkan semakin banyak masalah bagi Rusia. Akan bodoh jika menyangkal bahwa Rusia senang melanjutkan perang ini.
Namun, tidak ada jalan yang ditawarkan untuk mencoba bernegosiasi secara serius. Karena apapun yang dikatakan para politikus Eropa sekarang, sebagian dari mereka, seperti Presiden Finlandia atau beberapa politikus lain dari negara-negara Eropa yang bukan terbesar, mulai setidaknya menyebut gagasan bahwa mungkin kita perlu bernegosiasi dengan Rusia. Tetapi sekali lagi, negosiasi seperti apa? Yang mereka maksud adalah Rusia harus terlibat dalam pembicaraan diplomatik dengan orang-orang Eropa tentang apa? Tentang bagaimana Rusia akan menyerah. Wiseriye, itu tausan jetik Henry. But unfortunately, it's a non-starter. Menarik bahwa tidak ada pembicaraan tentang perdamaian, hanya tentang mengalahkan Rusia. Saya merasa ini menarik, terutama jika datang dari pihak Jerman. Tapi sekali lagi, apa yang Anda katakan juga yang saya dengar dari sumber-sumber Amerika, yaitu bahwa para pemimpin Eropa telah menjadi penghalang utama bagi penyelesaian apapun. Karena bukan hanya mereka memboikot diplomasi selama 4,5 tahun terakhir, tetapi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang mereka bayangkan adalah gencatan senjata tanpa syarat. Yang secara terbuka mereka akui akan digunakan untuk mengisi kembali pasukan Ukraina dan mungkin mengirim pasukan mereka sendiri sebagai penjaga perdamaian. Mereka tidak mau menyingkirkan perluasan NATO dari meja perundingan, yang berarti tidak ada dasar untuk perdamaian. Dan ya, sumber-sumber Amerika juga menekankan bahwa pihak Eropa justru memicu tuntutan maksimalis Zelensky. Lalu ya, komentar mereka tentang apa yang terjadi ketika Trump membuka diplomasi dengan Rusia. Pada dasarnya, mereka panik. Mereka semua terbang ke Washington dan berusaha meyakinkan dia bahwa satu-satunya perdamaian yang bisa berjalan adalah gencatan senjata. Dan Anda tahu, kita tidak bisa mempercayai apapun yang dikatakan Rusia. Lalu mari kita lihat. Mari kita coba bom Rusia sedikit dulu. Tekan mereka agar mendapat kesepakatan yang lebih baik. Jadi, pada dasarnya, agar Trump melakukan apa yang dilakukan Biden. Tapi sulit memahami posisi pihak Eropa ini. Apakah persatuan itu kini sepenuhnya bergantung pada ancaman dari Rusia? Atau ini soal keengganan untuk meninjau kembali arsitektur keamanan Eropa? Atau bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Karena saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Ini agak membingungkan. Saya bisa memahami posisi Rusia. Mereka melihat ini sebagai ancaman eksistensial. Saya rasa Ukraina juga, secara masuk akal melihat ini sebagai ancaman eksistensial. Tetapi untuk Eropa, saya benar-benar tidak di bagian ini. Maksud saya, Amerika ingin melimpahkan perang ini kepada Eropa, atau mengakhirinya agar mereka bisa memusatkan perhatian ke tempat lain. Itu juga masuk akal. Tetapi soal Eropa ini yang sulit saya pahami. Apakah ini semata-mata karena mereka membutuhkan Rusia demi persatuan? Tentu saja saya tidak tahu, karena sebagai orang yang dilarang masuk ke Uni Eropa, saya tidak bisa merasakan atmosfer di sana. Namun jika melihat dari luar, saya akan mengatakan ada dua alasan. Salah satunya, yang tadi sudah kita bahas, adalah kebutuhan untuk memiliki sesuatu yang menyatukan. Sampai batas tertentu, orang Eropa berusaha membangun kembali model perang dingin, ketika ancaman Soviet yang memang nyata menciptakan dorongan sangat kuat bagi integrasi Eropa. Dan menurut saya, Stalin dan para pemimpin Soviet lain setelahnya seharusnya diberi semacam penghargaan Charlemagne karena telah berkontribusi pada persatuan Eropa dan seterusnya. Jadi sekarang rasa orang Eropa berusaha mendapatkan sesuatu seperti itu. Bedanya Uni Soviet adalah bagian dari konfrontasi global, dan Eropa merupakan pusat dari konfrontasi itu. Dalam hal ini, saya tidak percaya Uni Soviet pada titik manapun dalam sejarahnya benar-benar ingin menginvasi Eropa. Tentu saja Eropa Barat. Namun, setidaknya secara strategis, masuk akal untuk percaya bahwa semacam perang yang akan menghancurkan Eropa bisa terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat di tanah Eropa. Sedangkan sekarang, tentu saja, seluruh penalaran tentang ancaman Rusia sangat kontroversial. Karena, di satu sisi, Rusia digambarkan sebagai kekuatan yang sangat lemah dan sedang merosot, yang bahkan tidak bisa mengalahkan Ukraina. Namun pada saat yang sama,
Rusia disebut sebagai ancaman mengerikan yang akan menginvasi Eropa segera setelah Ukraina, atau bahkan mungkin saat perang di Ukraina masih berlangsung. Jadi itu benar-benar sangat tidak masuk akal. So that's really absolutely absurd, but anyway. Okay, this is the Namun bagaimanapun ini alasan internalnya. Alasan eksternal yang menurut saya memang ada sedikit lebih rumit. Jadi kalau kita melihat konstelasi internasional saat ini, terutama pada tahun-tahun mendatang, kita bisa berasumsi bahwa peran Eropa akan menurun. Secara objektif. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini objektif. Situasi secara umum, situasi internasional, sedang berubah menjadi sesuatu yang samali berbeda dari keadaan pada abad ke-20 atau awal abad ke-21. Saat itu Eropa memainkan peran penting secara internasional, secara geopolitik, dan terutama secara ekonomi, dan seterusnya. Dan sebenarnya tidak ada cara atau sarana yang jelas bagi Eropa untuk membalikkan tren ini. Be able to reverse this trend, actually. So the only issue where European... Jadi satu-satunya isu di mana orang Eropa bisa menunjukkan atau setidaknya berpura-pura memiliki peran internasional yang besar adalah konfrontasi dengan Rusia. Konfrontasi dengan Rusia ini dipicu melalui konflik Ukraina. Dan jika perhitungannya seperti itu, saya bisa memahaminya. Mungkin secara sinis, ya. Saya rasa itu terutama mencerminkan kemungkinan pendekatan Inggris karena mereka, terutama setelah Imperium Britania runtuh dan Britania Raya menjadi Inggris kecil. Kita ingat sindrom itu dari tahun 60-an dan 70-an, berupaya mencari dan menemukan cara untuk meniru peran internasional bersama orang Eropa, Amerika, bekas Imperium, dan sebagainya. Mereka sangat terampil dalam hal itu. Dan sekarang saya rasa orang Eropa secara umum sebenarnya mencoba mengulangi taktik Inggris tersebut. Repeat these tactics of British. Whether they will be successful or not, I doubt. Because just apakah mereka akan berhasil atau tidak? Saya ragu, hanya karena satu alasan. Apapun yang akan dilakukan orang Eropa, para politisi Eropa mungkin bisa berhasil. Saya ragu, tetapi mereka mungkin bisa berhasil meyakinkan publik mereka sendiri tentang ancaman Rusia yang mengerikan. Namun secara global, di panggung dunia, pada umumnya, itu bukan apa-apa. Maksud saya, konflik Ukraina dan konfrontasi dengan Rusia, antara Eropa dan Rusia, bukanlah sesuatu yang benar-benar menarik perhatian sebagian besar orang di dunia. Mereka melihatnya sebagai konflik aneh lainnya antara bekas kekuatan kolonial kulit putih itu. Oke, biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Ini bukan permainan global. Ini bukan permainan besar. Ini sebenarnya sangat merupakan permainan lokal. Sementara orang Eropa percaya bahwa melalui ini, mereka mungkin bisa kembali ke posisi sentral dalam urusan internasional. Mereka yang words. Itu mist. They will not do it. It's impossible. Gagasan untuk kembali ke era Perang Dingin sebagai, hampir semacam masa keemasan bagi Barat secara politik dalam hal persatuan. Seperti yang Anda katakan, ada dua masalah. Pertama, distribusi kekuatan telah bergeser. Uni Soviet sudah tidak ada dan tidak lagi menimbulkan jenis ancaman yang sama seperti yang ditimbulkan Federasi Rusia. Kedua, dalam dunia multipolar ini, bukan hanya Rusia yang mengalihkan fokus ke timur, tetapi juga Amerika Serikat. Maksud saya rasa ini pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat ketika Eropa bukan menjadi prioritas utama dalam hal mitra luar negeri. Jadi, akan sulit meyakinkan Amerika untuk mengerahkan sumber daya mereka ketika mereka sedang mengalami kemunduran relatif. Mereka perlu berfokus pada Asia Timur dan belahan bumi Barat. Namun, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Anda di Moskwa tentang posisi Rusia yang semakin mengeras? Karena selama 4,5 tahun terakhir, kita melihat keterlibatan NATO yang makin mendalam. Terutama negara-negara Eropa, mereka lebih terbuka soal ini. Namun tentu saja, Amerika juga masih sangat terlibat. Tetapi ada kesan bahwa daya tangkal Rusia telah melemah. Dan kadang muncul kesan bahwa di Moskwa, mereka sampai pada kesimpulan, menahan diri sekarang justru berbahaya. Jika boleh dikatakan, itu adalah sikap mengalah yang berbahaya terhadap NATO, mengingat mereka tidak lagi takut kepada Rusia seperti sebelumnya. Daya tangkalnya sudah hilang.
Jadi, apakah sekarang waktunya memperkeras posisi terhadap negara-negara NATO, terutama negara-negara Eropa? Apakah Anda melihat pola pikir seperti ini, atau apakah itu terwujud lebih dari sekadar retorika? Apakah Anda melihat adanya perubahan dalam tindakan? Yes, you're right. Ya, Anda benar. To be very frank. Terus terang saja, kalau kita membayangkan perang ini berakhir sekarang, berhenti sekarang, dan situasinya dibekukan sesuai konfigurasi saat ini, baik di medan perang maupun secara geopolitik di Eropa secara keseluruhan, maka itu akan menjadi kegagalan bagi Rusia. Karena bukan rahasia besar bahwa dibandingkan dengan situasi, katakanlah pada tahun 2021, lanskap strategis di Eropa telah berubah secara signifikan dan bukan menguntungkan Rusia. Jadi, itu jelas. NATO telah kembali diperkuat, negara-negara anggota baru bergabung, dan seterusnya. Ukraina secara de facto telah menjadi bagian dari NATO. Jadi pada dasarnya mereka tidak lagi membutuhkan keanggotaan formal itu. Saya kira orang-orang di Moskwa realistis soal itu. Secara simbolis itu penting, tetapi secara nyata tidak lagi. Jadi kita sedang berada di tengah perombakan yang sangat mendalam terhadap seluruh situasi keamanan Eropa. Of the whole European security situation. I would even say Eurasian security situation. We should not. Saya bahkan akan menyebutnya situasi keamanan Eurasia. Kita seharusnya tidak lagi membedakan antara Eropa dan bagian lain dari Eurasia. Karena pada akhirnya, konflik yang kita lihat sekarang, baik di Ukraina, di sekitar Iran, maupun secara teoretis, secara hipotetis, di Asia Timur, sekitar Taiwan, atau konflik apapun yang saya tidak tahu bisa meletus di sana. Tentu saja masing-masing titik itu sangat berbeda. Mereka punya asal-usul, sejarah, alasan, dan sebagainya sendiri. Tetapi pada akhirnya, itu tidak penting. Karena dalam satu sisi aktornya sama. Jika kita menganggap aktornya adalah Barat yang sedang berupaya merevitalisasi menghidupkan kembali dominasinya di dunia dan pihak lainnya, yang mencakup Iran, Rusia, dan Tiongkok, dengan cara perbandingan antara Rusia dan Tiongkok, antara Tiongkok dan Iran, antara Rusia dan Iran, serta banyak negara lainnya. Namun, untuk menempatkannya dalam gambaran yang lebih global, saya tidak suka gagasan ini. Tetapi ada sesuatu di dalamnya ketika orang berbicara tentang Perang Dunia Ketiga yang sedang diperjuangkan dengan cara berbeda. Jadi, ini bukan benturan langsung antara kekuatan-kekuatan terbesar seperti pada abad ke-20, melainkan sesuatu yang lain. Namun, ini juga merupakan perang dunia yang baru. Dan itu berarti kembali ke pertanyaan Anda. Jika kita melihatnya dari perspektif ini, maka keputusan untuk meluncurkan operasi militer khusus 4,5 tahun lalu dapat dilihat secara berbeda dibandingkan bagaimana ia terlihat pada awalnya. Karena pada awalnya, banyak orang, termasuk saya sendiri, memang meragukan apakah itu perlu atau tidak, apakah situasinya sudah sedemikian mendesak, mungkin kita bisa bertindak dengan cara lain, dan sebagainya. Dan saya masih percaya bahwa banyak hal yang terjadi pada waktu itu harus dikaji dengan cermat setelahnya, agar kesalahan yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk pihak Rusia, tidak terulang. Namun, setelah mengatakan itu, sekarang, seperti yang kita lihat, ini adalah bagian dari perombakan global dengan cara-cara yang sangat keras, tanpa aturan main apapun. Dan dari sudut pandang ini, tugas Rusia, bisa dikatakan, adalah memperkuat posisinya dengan segala cara yang tersedia. Dan ini bukan soal mengalahkan Ukraina, atau bahkan mengalahkan Eropa. Ini soal posisi Rusia di panggung internasional di masa depan. Apakah kita akan berhasil atau tidak, saya belum bisa menjawabnya. Sayangnya, ini adalah perjuangan yang sangat-sangat panjang dan sangat-sangat berat. Namun sekarang, sebagai orang yang pada awalnya skeptis, saya melihat jauh lebih banyak alasan dalam apa yang dimulai pada tahun 2022. Dan saya pikir sekarang, kita mungkin tidak puas dengan bagaimana situasi di Eropa berubah. Namun, kita tidak seharusnya melihat ini hanya melalui kacamata Eropa. Ini adalah bagian dari perombakan internasional yang sangat-sangat besar. Dan seluruh perombakan itu bukan hanya bagian Eropanya, akan berdampak pada kepentingan Rusia. Rusia harus menunjukkan, pertama-tama, ketangguhannya.
And Kedua, Russia demonstrated kekuatannya. first of all, its resilience. Secondly, its strength. Well, if you would argue that Kalau beberapa tahun lalu Anda berdebat tentang bagaimana Perang Dunia akan dimulai, saya kira Anda akan melihat distribusi kekuatan. Dan kalau Anda melihat bahwa yang mendefinisikan era kita adalah menurunnya hegemoni Amerika Serikat, Anda akan memperkirakannya. Konflik yang paling bisa diprediksi adalah Amerika Serikat berusaha melindungi posisi hegemoniknya dengan melawan kekuatan-kekuatan pesaing. Jadi itu berarti perang ekonomi terhadap Tiongkok, perang proksi melawan Rusia, dan mungkin perang langsung melawan Iran. Ya, kita semacam sedang melihat semua itu. Lalu Anda melihat sebagian dari perang-perang ini sedikit menyatu. Untuk waktu singkat, tampaknya Zelensky mungkin ingin menggabungkan perang Ukraina dengan perang Iran. look to merge the Ukraine war with the Iran war. We see NATO involved in attacks on civilian Kita melihat NATO terlibat dalam serangan terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Kebebasan navigasi mulai terhenti. Kita melihat warga Korea Utara bertempur di Eropa. Baru-baru ini, Putin berada di Jepang karena Jepang ikut terlibat. Jadi dia muncul di Kepulauan Kuril Selatan. Lalu pihak Jepang merasa kesal. Dan tentu saja dengan perang di Iran, hampir semua negara di Timur Tengah sekarang entah bagaimana terlibat. Jadi ini memang terlihat seperti perang dunia. Call out this Mevi Tamor, any of you, perang yang memberi Tampiki, tak memes skenanya. Jadi kering dua sumber kekhawatirannya. That's the source of concern, of course. But I did want to pivot a bit just towards Namun, di bagian akhir saya ingin sedikit beralih ke Iran. Maksud saya, perang Iran jelas mengalihkan banyak fokus Amerika dan aset militernya dari bukan hanya Eropa tetapi juga Asia Timur ke Timur Tengah. Namun, alih-alih digunakan melawan Rusia, aset itu digunakan melawan Iran. Jadi ini punya satu dampak. Saya akan memasukkannya ke kolom keuntungan bagi Rusia. Namun, kita juga tidak ingin terlalu menyederhanakan. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih berat konsekuensi perang di Iran ini bagi Rusia? Konsekuensi gag ebenzor. Ina, titik semain dua, muata ofit samain. when this is over, the world will not look the same. First of all, Pertama-tama, di luar dampak langsung yang Anda sebutkan, yaitu bahwa Amerika Serikat sangat tersita oleh konflik ini dan mulai menghitung apa yang bisa mereka berikan kepada Ukraina, kepada Eropa, bukan diberikan dijual kepada negara-negara lain apakah mereka punya cukup amunisi, dan seterusnya itu sudah jelas. Itulah dampak langsungnya. Tetapi saya kira ini pada dasarnya masalah jangka pendek. Saya percaya pada kompleks industri militer Amerika. Mereka akan berupaya besar untuk mengejar ketertinggalan. Mereka hanya akan memanfaatkan ini untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan, lebih banyak uang, dan seterusnya. Dalam perspektif jangka panjang, itu pertanyaan yang menarik. Karena Iran adalah mitra yang sangat dekat bagi Rusia, tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa Iran adalah sekutu. Sebab Iran punya cara yang sangat khas dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, dengan kepentingan yang sangat spesifik. Kepentingan itu setibay selain amal dengan kepentingan Rusia. They both pada tingkat dan bidang berbeda. just they are in the different levels, so different areas. I guess that the main lesson from Iran. Saya kira pelajaran utama dari Iran adalah bahwa sebuah negara yang jauh lebih lemah daripada lawannya, daripada agresornya, dapat melawan secara efektif dan menimbulkan kerugian besar jika negara itu berkomitmen untuk memberikan respons yang segera dan tak terelakkan. Jadi kita melihat bahwa apapun yang dikatakan Trump, dan dia mengatakan begitu banyak hal sejak hari pertama perang ini, dan entah sudah berapa kali dia menyatakan kemenangan, mungkin 50 kali atau semacamnya, dia tetap tidak bisa mencapai apapun yang dia inginkan sampai sekarang. Dan Iran, yang sebenarnya dalam hal kapasitas militer, sama sekali tidak sebanding dengan Amerika Serikat, ditambah Israel. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Iran. Setidaknya, saya pikir Iran tetap akan mengalami masalah dan kerusakan yang sangat besar. Tetapi pada titik ini adalah perang untuk bertahan hidup. Member Geneti Station, dan sejauh ini, mengintui. They fight it and they win it so far. And of course for any big power. Dan tentu saja,
bagi kekuatan besar manapun, termasuk Rusia, ini adalah pelajaran yang perlu dipetik. Anda tidak bisa berharap meraih kemenangan yang mudah, atau kemenangan yang sulit tetapi bersifat militer atas sebuah negara, sebuah kekuatan yang pada dasarnya jauh lebih kecil dari Anda. Mungkin ini bahkan lebih berlaku di dunia saat ini, dengan semua cara berperang baru yang sangat rumit. Hal itu menguntungkan negara-negara yang lebih kecil, terlepas dari kesenjangan dan ketidakseimbangan kekuatan militer. Apakah Amerika pada akhirnya akan berhasil atau tidak, saya tidak tahu. Harga politik yang dibayar Trump sangat besar, dalam arti bahwa kegagalan untuk meraih kemenangan ini memicu keinginan negara-negara lain untuk bersiap menghadapi tekanan semacam ini dan melawan dengan cara yang sama efektifnya seperti Iran. Menurut saya, itu hal yang besar. Itu akan memberi dampak in this Bestung that the sword that brings. In years to come. It's not how to formulate it. Iranian Bukan soal bagaimana merumuskannya. Perang Iran menunjukkan bahwa Anda sama sekali tidak harus gagal jika diserang oleh musuh yang jauh lebih kuat. Dan menurut saya itu pelajaran yang sangat penting. Jadi secara konkret, apa artinya bagi Rusia? Menurut saya, jika Iran bertahan dan terus menjadi bagian yang semakin kuat dalam geopolitik Timur Tengah, Rusia akan dapat memanfaatkan hubungan khususnya dengan Iran untuk mendapatkan kembali sebagian pengaruh di kawasan itu. Pengaruh yang tentu saja sebagian hilang selama Perang Ukraina karena Rusia memusatkan perhatian pada isu yang berbeda. Dan dukungan yang diberikan Rusia kepada Iran, menurut saya orang Iran bukanlah mitra yang mudah. Tetapi mereka mengingat hal-hal baik yang dilakukan untuk mereka, sebagaimana mereka juga sangat mengingat hal-hal buruk. As well as they remember bad things very much. Sounds about right. Well, Kedengarannya memang begitu. Ya, seperti yang kita lihat, saya kira sistem lama sedang mati, yakni tatanan hegemonik, yang kemudian terwujud dalam perluasan NATO. Anda tahu, ini sedang diimbangi. Kita melihat Amerika Serikat diimbangi di Timur Tengah. Tetapi ketika distribusi kekuasaan bergeser, kita berharap beberapa aturan tetap bertahan, meskipun institusinya harus berubah. Namun tampaknya, seperti yang Anda katakan sebelumnya, tidak ada yang dipertahankan. Thuran insittinent is a sabihin menguthing kahit semua yang biwag. Inam first, spek hems imraning chorkang. it's all being burned down, it seems. That is the international law, freedom of Maksud saya, hukum internasional, kebebasan navigasi, tidak mencuri aset berdaulat, aturan-aturan tak tertulis dalam perang proksi, bahkan sekadar diplomasi dasar. Semua itu sedang menghilang. Dan ya, kadang saya teringat Friedrich Nietzsche, karena dia selalu menekankan bahwa perubahan, atau agar sesuatu yang baru bisa tercipta, selalu mengharuskan yang lama mati lebih dulu. Tetapi jika yang lama mati dan tidak ada yang menggantikannya, pada dasarnya yang terjadi adalah anarki. Dan terbagur ke arah ilad, kita sedang nutskang. Tapi, blenta carried ada things Asia to do up things skirang. What is being lost now, though? I mean, if we, for example, look towards Europe, because Maksud saya, kalau kita misalnya melihat ke Eropa, sejak berakhirnya Perang Dingin dan terutama setelah Uni Soviet bubar, Rusia sangat mendorong adanya arsitektur keamanan Eropa bersama, pertama melalui OSCE. Lalu ada Yeltsin dan Putin yang mengusulkan agar mereka bisa bergabung dengan NATO. Pada tahun 2008, ada usulan untuk arsitektur keamanan pan-Eropa. Kemudian ada Uni Eropa Rusia yang diusulkan oleh Putin. Dan ya, semua tujuan tentang sebuah rumah Eropa bersama, kalau boleh disebut begitu, sekarang kurang lebih sudah pupus. Jadi, apakah Anda melihat ada kerangka kelembagaan atau sesuatu yang bisa saya kira menata ulang dunia ketika sekarang semuanya sedang berantakan? Pertanyaannya sangat samar dan saya menyadari itu. It's a very vague question, and I'm aware of that. I'm afraid not. I don't see it. Anda tahu saya khawatir tidak, saya tidak melihatnya. Dalam hal Eropa, mungkin kita sebagai akademisi, sebagai pengamat, perlu mencurahkan banyak upaya dan waktu untuk mempelajari apa yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin, untuk memahami secara analitis mengapa itu gagal. Karena sayangnya, pada titik ini, kedua pihak sangat emosional mengenai periode tersebut. Cepat atau lambat, waktunya harus tiba untuk mempelajari dengan saksama apa yang terjadi. Namun, apapun kesimpulan dari kajian-kajian itu, saya tidak berpikir periode tersebut bisa dijadikan model untuk apapun di masa depan.
karena itu adalah momen yang sangat unik dalam sejarah, dan momen itu tidak akan pernah datang lagi. Itu sudah selesai. Sejauh mana kita bisa berharap akan muncul sebuah kerangka baru? Expect a new framework to emerge. In Europe, probably not. Di Eropa mungkin tidak, karena pada titik ini kita hanya bisa menyimpulkan bahwa kebencian dan suasana konfrontatif antara Rusia dan negara-negara Eropa lainnya sangat besar. Dan saya sama sekali tidak melihat dari landasan apa sesuatu bisa muncul yang menjadi prototipe bagi kesepakatan atau kerangka baru. Kita tahu dari sejarah bahwa tatanan Eropa muncul setelah Perang Besar. Kalau tidak, upaya itu sama sekali tidak masuk akal. Tidak ada yang akan mematuhi aturan. Dan apakah kita akan membutuhkan perang besar lagi? Saya harap tidak. Sederhananya karena satu alasan. Kerangka Eropa, pada kenyataannya, jauh kurang penting dibandingkan dulu dalam sejarah. Karena Eropa juga jauh kurang penting dibandingkan dulu dalam sejarah. Dan konstelasi baru itu harus muncul secara global, bukan secara lokal. Constellation should emerge globally, not locally. Whether it can emerge globally, sooner or later probably. Apakah itu bisa muncul secara global, cepat atau lambat? Mungkin ya, tetapi lebih cepat daripada lambat. Dan apa yang kita lihat sekarang? Kemarin saya membaca, saya rasa di Financial Times, wawancara dengan Pak Grossi yang ingin menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dan dia secara langsung mengatakan bahwa PBB perlahan-lahan sedang sekarat. Dan saya pikir sayangnya dia benar. Karena apa yang kita bahas selama bertahun-tahun sebelum saat ini cukup lama. Sejak berakhirnya Perang Dingin, awal 2021, adalah mengubah beberapa prosedur berbentuk di dalam PBB agar PBB lebih efisien. Untuk mempertahankan gagasannya, lalu mengubah beberapa prosedur agar mengejar efisiensi. To change some procedures to catch up with the efficiency. I'm afraid that now the mood is slowly. Saya khawatir sekarang suasananya perlahan berubah ke arah sesuatu yang lain. Ini bukan soal prosedur, ini soal esensinya. Esensi piagam PBB, gagasan tentang PBB mungkin sudah usang. Kedengarannya mengerikan. Saya tidak senang mengatakannya, tetapi saya khawatir kita sudah sampai sejauh itu sekarang. Ini adalah awal dari kesadaran bahwa semua lembaga, termasuk PBB, tidak bisa lagi dipandang sebagai kerangka bagi tatanan dunia berikutnya, atau lembaga-lembaga dunia berikutnya. Apakah dan kapan kita akan sampai pada konfigurasi baru itu, ketika Uni Eropa mungkin tetap dipertahankan, tetapi berubah, bukan secara formal melainkan secara mendasar? Saya tidak tahu. Terus terang, di usia saya dan saya hampir 60 tahun, saya tidak berharapkan melihatnya dalam kehidupan profesional saya yang masih aktif. Saya tidak suaming, itu accept nimbrod sa thinhangi. Maaf. I'm sorry. Wij Cesar, semenutis tenero. Ya semoga begitu. Tapi saya curiga Anda benar. Sulit membayangkan, seperti yang Anda katakan, pergeseran tatanan dunia semacam itu dari sistem hegemonik. Bahkan bukan menuju sistem multipolar, melainkan sesuatu yang benar-benar belum pernah kita lihat sebelumnya. Tatanan multipolar global, di mana kekuatan terdepan kemungkinan besar adalah Tiongkok, yang bahkan bukan negara barat. Maksud saya, ini benar-benar belum pernah kita lihat sebelumnya. Gagasan bahwa para politisi bisa menyesuaikan diri dengan tatanan baru seperti itu, lalu melembagakannya tanpa perang besar. Tidak banyak presiden sejarah untuk itu. Biasanya, kita membutuhkan perang besar sebelum negara-negara siap duduk bersama dan membuat keputusan yang menyakitkan. Ya, belum tentu menyakitkan, tetapi menata ulang dunia. Saya tidak melihat itu akan terjadi. Setidaknya, Skirmers Gaukert and Davies Tinginurol Telepon dan berbicara satu semeling. Sitasnya lahas cu. Nigamanipu, Sauskain, Edath, Athawandes, Naitang Iblis de Pari, in Swiss Gaidai, New Humakti. Sorry to disturb you, but I appreciate you taking the time. Terima kasih Bang Glenn. Das.